Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Mer Fauzan. Nah, sekarang kita akan bahas, kalau lalu kita sudah bahas terkait dengan bagaimana cara menjadi dosen, terus kemudian penentuan untuk menjadi dosen tetap. Nah, saat ini kita akan bahas lagi kelanjutannya terkait yaitu bagaimana caranya agar kita bisa mengajukan jabatan fungsional pertama, yaitu asisten ahli ke dalam jabatan kita. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa saat ini saya masih di asisten jabatan fungsional asisten ahli, dan saya akan share terkait dengan apa saja atau bagaimana cara untuk pengajuan di asisten ahli, agar nanti teman-teman ketika sudah menjadi dosen tetap bisa mengurus atau mempersiapkan dokumen-dokumennya. Baik, nah sebelum itu saya akan buka dulu bahas terkait dengan mix layanan pengembangan profesi dan karir dosen. Nah, ini peraturan menteri yang terbaru pada 27 Januari 2026. Di sini ada petunjuk teknisnya mengatakan bahwa pengembangan profesi dan karir dosen. Ini ruang lingkup yang dibahas. Terus kemudian, nah ini kewenangan penyelenggaraan uji kompetensi dosen. Jadi kalau teman-teman ingin mengajukan asisten ahli, dia kemana? Nah, dia sini ada instansi yang boleh mengajukan asisten ahli, yaitu di PTF Akreditasi Unggul, KL, LPMK, L2 Dikti, terus kemudian PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri, maupun Kementerian Agama asisten ahli. Jadi saya kemarin dapatnya asisten ahli itu, kalau saya dapatnya di swasta, saya perguruan tinggi swasta masih akreditasi baik, maka belum bisa mengajukan di eh, perguruan tinggi tersebut. Maka nanti akan ada surat permohonan dari kepala pimpinan atau rektor kepada dalam naungan L2 Dikti. L2 Dikti ini. Jadi yang bisa mengajukan asisten itu, kalau perguruan tinggi swasta yang sudah akreditasi unggul, bisa mengajukan langsung ke uh, unit kerja masing-masing. Tapi kalau tidak, nanti akan surat pengantar dari perguruan tinggi, khususnya yang swasta, perguruan tinggi swasta ke L2 Dikti, tempat kawan-kawan L2 Dikti wilayah masing-masing. Nah, misal saya dosennya itu di perguruan tinggi swasta yang akreditasinya masih baru, atau misal kemarin itu yang masih baru itu di Unitas, misal eh, dia Muhammadiyah bagi Kendari, Gorontalo. Nah, itu dia kalau misal perguruan tinggi, ini akreditasi perguruan tinggi ya, bukan akreditasi apa namanya, akreditasi institusi, bukan akreditasi prodi. Dia sudah unggul, maka dia bisa mengeluarkan PSK asisten ahli. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, seperti perguruan tinggi eh, misal swasta, perguruan tinggi swasta yang akreditasi institusinya masih di bawah, kalau kemarin itu BC atau baik sekali, itu belum bisa mengajukan secara mandiri. Tapi dia harus membuat permohonan dari institusi masing-masing dan langsung diajukan ke L2 Dikti wilayah teman-teman. Nah, ini untuk asisten ahli. Nah, inilah tabel dari kewenangan penyelenggaraan uji kompetensi dosen. Nah, kalau PTNBH, dia bisa sampai level kepala. Itu di institusi itu sendiri. Tapi kalau guru besar tidak bisa, dia harus di Dikti, Dirjen Dikti, atau Kementerian Agama. Nah, kalau yang tidak bawah naungan Kementerian Agama, nanti melalui di Kementerian Agama.
Ya. Nah, untuk di peraturan terbaru ini, dia itu untuk syarat administratif asisten ahli masih seperti biasa. Di sini dia tidak menerangkan asisten ahli, artinya tidak ada persyaratan khusus untuk asisten ahli. Kalau dia sini, kalau misal asisten ahli kolektor, dia syarat khususnya itu menghasilkan satu artikel di jurnal nasional tingkat 4. Nah, yang 4 diterbitkan dan dinilai dengan ketentuan sebagai penulis pertama. Itu syarat khususnya satu. Ini syarat untuk khusus tambahan profesor yang baik. Karena untuk saat ini kita bahasnya asisten ahli dan berhubung masih asisten ahli, maka kita akan lihat apa-apa saja syarat dari asisten ahli itu. Nah, jadi saya itu, ini SK dari asisten ahli. Saya asisten ahli di tahun 2001 Desember 2022. Di tahun 2022. Dari SK PAK-nya, ini SK pernah ada kredit di 2022 saat itu. Dan kita jelaskan kenapa dia saat ini tidak menggunakan angka kredit lagi. Saat itu masih menggunakan angka kredit yang dimana angka kredit dari sebenarnya aspen ahli itu kan angka kreditnya 150, otomatis biasanya saja itu sudah 150. Jadi ketika hal-hal seperti pendidikan dan sebagainya itu eh, dia sebenarnya dari ijazah sudah memenuhi, tapi harus ada administrasi yang kita masukkan. Dan untuk melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian ini jangan ada yang kosong. Itu sebagai bentuk kita bahwa selama 2 semester itu kita sudah mengajar atau kita sudah aktif. Nah, oke, baik, kita masuk ke syarat untuk pengajuan asisten ahli. Ini syarat masih syarat lama. Baik, nanti saya akan saya jelaskan satu-satu. Di syarat lama itu eh, eh, dia masih menggunakan DUPAK, DUPAK, daftar usul penetapan angka kredit. Nah, eh, perbedaannya apa? Nah, dari DUPAK dan model yang DUPAK ini dengan konversi yang terbaru, dan bahwa kenapa dirubah tidak menggunakan DUPAK lagi, bahwa dari kementerian melihat kurang efektif, akhirnya diganti. Yang pertama itu administrasi yang terlalu rumit. Jadi kalau menggunakan DUPAK itu dokumen usulan angka kredit itu harus kita sendiri. Dulu itu harus mengumpulkan bukti fisik seperti fotokopi, surat tugas, laporan dan lain-lain secara manual, secara menumpuk. Sekarang itu tinggal menghitung angka kredit yang diperoleh secara otomatis. Jadi otomatis angka kredit itu langsung muncul di SKP, hasil kinerja, sehingga jauh lebih praktis dari yang kemarin. Terus ini juga merupakan sinkronisasi dari Undang-Undang ASN dan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang tentang integrasi penilaian jabatan nasional tidak lagi berdiri sendiri, tapi menyatu dengan pengelolaan kinerja pegawai. Terus kemudian ASN diharapkan lebih fleksibel bekerja sesuai kebutuhan organisasi, bukan hanya terpaku pada butir-butir kegiatan yang kaku di aturan lama. Jadi aturan baru ini seharusnya semakin mempermudah dalam penyusunan ataupun pengajuan jabatan fungsional. Oke, kita kembali lagi yang ini bahwa syarat daripada di 2022 syarat kelengkapan surat jabatan fungsional yaitu ini. Karena perguruan tinggi swasta saat itu saya
di 2020 saat itu akreditasinya tidak unggul atau di bawah unggul, maka ada surat pengantar pengusulan dari pimpinan perguruan tinggi swasta kepada LJWTP wilayah teman-teman mengajar. Saat itu kalau Gorontalo berarti dia wilayah 16, disertai dengan kontak person yang bisa dihubungi. Kemarin saya itu ada admin terima kasih sekali, yang Dewi, Gustin, semuanya terkait dengan ini saat itu. Terus kemudian ada fakta integritas 6.000, terus kemudian ini semua bisa dibantu. Jadi yang tadi dua surat tugas bagi tim yang ditugaskan dalam pengurusan jabatan fungsional, nanti ada semua file yang memang nanti tinggal diminta di bagian akademik saja atau bagian yang mengurus tentang kenaikan jabatan dosen, misalnya tenaga daftar hadir, minta kredit. Nah, ini harus BPS atau senat perguruan tinggi swasta. Dokumennya apa saja? Ada dokumennya usul seperti LIPA, ini semua surat itu PTLPM. Kalau ada surat tugas atau izin lanjut studi, silahkan. Terus kemudian fotokopi ijazah, status 2S3, SK dosen, fotokopi bukti dengan ijazah, ada SK kuliah lampiran, bukti fisik. Bukti fisik ini bisa berupa eh, seperti SK mata kuliah serta lampiran. Lampiran itu kayak berita acara, daftar hadir, terus ada nilai. Nah, itu semua saat itu dikumpulkan semua. Nah, kalau dicetak, harusnya SKP biasa. Jadi dulu itu DIPA dan SKP itu dibuat. Nah, ya ketika dilaporkan, yang keluar itu ada dua nanti saat pertama yang keluar, yaitu SK jabatan fungsional asisten ahli dan PAK penilaian angka kredit jabatan asisten ahli dan satu. Nah, setelah semuanya ini dikumpulkan, nanti silakan koordinasi dengan bapak ya, atau terkait dengan yang berkaitan dengan usulan jabatan fungsional yang pertama. Masuk. Ya, dulu ini. Oke, lanjut. Setelah itu semua ini dikumpulkan nanti aspirasi ini dari bagian yang terkait dengan pengusulan ini berdasar televisi semua setelah itu dikirim catatan berkas yang scan harus asli atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Oh ya, jadi kemarin setelah berkasnya itu dikirimkan, jangan lupa untuk scan ataupun scan yang harus asli semua. Sebelum dimasukkan itu teman-teman itu kalau bisa itu di scan, karena kejadian di 2022 itu ada kayaknya masa transisi L2 Dikti saat itu. Jadi ketika sudah mengajukan, eh, dia punya berkas itu hilang, hingga kita diminta untuk eh, memasukkan ulang. Syukur itu alhamdulillah itu karena ada scanan tadi, scanan itu yang dimasukkan ulang. Malahan ada teman saya itu yang sudah berulang-ulang kali
Pak, bagaimana bagaimana kemajuan ini Pak? Jabatan fungsional saya begini. Dia ke sana ternyata bilang ada. Jadi dari sananya cuma bilang ada saya, tapi ternyata tidak bilang tidak ada. Maka mereka minta ulang. Nah, untuk jaga-jaga, jangan lupa untuk sebelum dikirimkan ke bagian L2 distrik di wilayah itu harus di-scan terlebih dahulu. Dan hasilnya harus jelas tidak kurang apakah sesuai dengan nilai asli foto transfer. Atau, nah itu, dan saran saya kalau bisa, nanti itu masukkan di Google Drive, Google Drive teman-teman. Nah ini eh, untuk kita dengan pastinya cara mereka adalah ahli yang disediakan swasta. Nah, tapi saya kebetulan belum ada di Dewan Tinggi Menteri, maka saya perlihatkan syarat dari usulan jabatan pensiunan tenaga pengajar ke aktual ahli di perguruan tinggi negeri. Nah, ini usulan kenaikan yang terbaru yang 2025. Oh, kalau yang 2026 itu belum ada. Ya, karena peraturan yang terbaru buat keluar di Februari ini, Januari Februari, maka nanti akan kayaknya di Maret baru usulan jabatan diperbarui, entah sama atau enggak, kayaknya tidak terlalu jauh beda. Dan ada paling cuma di bagian kalau ada mungkin syarat untuk asisten ahli itu biasanya tidak ada, mungkin syarat khususnya saja ini jadi naik di jurnal harus publikasi sih paling juga bersinta 6 hari ini seperti itu. Nah ini kita lihat di perguruan tinggi negeri ini di tahun 2005 dari semua jabatan pada masa peralihan peralihan kementerian saat itu. Nah ini kelengkapan profil. Pertama yang disebutkan ijazah pendidikan tertinggi, penyetaraan ijazah luar negeri juga ada, sistem ini pasti dan tidak semua ya, ijazah akreditasi, ranting ilmiah kepakaran, PDF atau Word dosen, atau senat fakultas. Ini semua data. Nah, ada yang dari PAK, bukti dukung PAK ini dari kepegawaian. Jadi kita tidak usah buat nanti dari kepegawaian. Dokumen SKP, dokumen SKP 1 tahun sebelum tahun 2024, dokumen SKP 2 tahun sebelum tahun 2023. Jadi syarat eh, keaslian ahli itu adalah sudah memenuhi BKD, paling tidak 1 tahun atau 2 semester. Jadi 1 tahun atau 2 semester itu sudah menjadi dosen, dosen tetap di situ, tenaga belajar baru bisa pengajuan pengajuan di untuk kenaikan jabatan fungsional di PNI ahli. Nah, saya lupa juga tadi, kita kembali dulu. Ini yang universitas yang di swasta, karena salah satu sasaran kerja pegawai SKP 2 tahun terakhir. Oh, kemarin di 2022 itu dia sasaran kerja pegawai itu 2 tahun. Kenapa? Iya, rekod. Ini. Kenapa? Jadi mana kedua hari ini? Yang tuan. Nggak usah ya. Ya udah. Proses enggak ini. Kita rasanya luar. Oke.
Nah, di suatu sini itu ada sasaran kedua SKP 2 tahun terakhir. Oh, jadi di sini itu dia 2 tahun terakhir. Jadi yang 2 tahun terakhir ini karena saya kemarin itu di 2021 Juli, maka pengajuannya di Desember 2022. Ini juga memang karena ini bukan dua tahun terakhir. 2 tahun terakhir itu hmm, jadi 1 tahun terakhir, dua semester. Jadi dua BKD, dua BKD itu bisa pengajuan ke nasionalis ketika dinyatakan sebagai dosen tetap. Hmm, dosen tetap. Cara penilaian bagaimana? Itu kalau dia ada SKP, dibaca SKP dan juga Sister. Jangan lupa, nah ini penting juga. Jangan lupa untuk dosen-dosen yang baru, itu ketika sudah mendapatkan akun Sister, maka Sisternya harus diisi. Kenapa? Karena itu yang akan dilihat, karena itu yang akan dilihat dari kinerjanya. Jadi ketika melihat penilaian dosen, sasaran pegawai apakah sasaran BKD-nya dilihat dari itu dosen. Jadi yang benar yang mana yang 2 tahun terakhir atau 2 semester. Jadi ini 1 tahun terakhir ya, untuk ke asisten ahli. Jadi setelah ditetapkan dosen tetap, mengisi BKD, syarat mengisi BKD-nya itu 2 semester. 2 semester dulu baru bisa mengajukan ke asisten ahli. Terus kemudian lanjut ke yang ini. Nah, ini di bagian kepegawaian dosen anggota syarat BKD menggunakan BKD sampai dengan semester ganjil 24 25. Nah, ini tuh sistem otomatis artinya ketika kita sudah mengisi BKD secara otomatis, dia akan eligible untuk naik ke jabatan fungsional asisten ahli. Yang penting 2 semester itu. Syarat khusus, syarat khusus tautan profil akun Sinta. Nah, ini bagi lektor ya. Untuk syarat khusus tautan profil, oh syarat khusus untuk asisten ahli tidak harus mempunyai akun Sinta. Nanti di saya sudah dibereskan surat kepastian integritas, surat kepastian kualitas pimpinan itu dari kepegawaian, tautan web jurnal, tautan artikel di Sinta kalau ada artikel yang publikasi Sinta minimal Sinta itu silakan, tautan FDX Manado kalau ada, tautan Focus, dokumen artikel, dokumen korespon, dan dokumen uji kemeritan. Dokumen artikel yaitu artikel yang kita masukkan, dokumen korespondensi artinya dokumen timbal balik dari reviewer, respon. Jadi kalau ada respon entah itu terekam di dia punya portal IPS atau terekam di email, itu nanti di screenshot saja. Nah, ini untuk syarat usulan kejurusan dengan yang kita bahas. Jakarta Pena, pengacara kopeng, dokumen ketenagaan kemudian ini bagi yang berusaha. Jadi syarat, kembali lagi syarat khusus untuk jabatan fungsional asisten ahli itu tidak ada. Jadi, tapi dia minimal harus ada publikasi, publikasi jurnal nasional. Nah, kalau cuma salah seorang laptop, gitu.
Oke, dan terakhir, ketika kita mengajukan, maka akan muncul keluar SK dari SK jabatan fungsional. Kemarin kan yang 2002 keluar dulu di LLDT. Ini keluar jabatan fungsionalnya. Nah, di situ nanti diminta dua mata kuliah yang menjadi fokus. Nah, kemarin saya ambil mata kuliah fokus itu perpetaan dan perancangan tapak dan studio kota dan permukiman. Jadi ini harus dipersiapkan. Diangkat dalam jabatan aksionari dalam mata kuliah pilih perpetaan dan perancangan tapak. Dan ini harus ada pada mata kuliah yang kita ampu di BKD. Jadi kalau kita mau jadi asisten ahli ataupun jabatan ahli di bidang ahli di bidang eh, bangunan, maka harus ada mata kuliah bangunan yang kita ambil saat BKD itu berlangsung. Jadi kita pernah mengajar dalam BKD perhitungan itu keluar eh, kepala dua dikti Desember 2022. Nah ini ada dua SK, dua SK hukumnya keluar yaitu SK dari keputusan SK jabatan nasional, yang kedua yaitu kemarin PAK di swasta. Nah, PAK. Nah, bagaimana yang belum punya, nah, tadi kan kita bahas ya, yang perguruan tinggi negeri, syarat-syaratnya bagaimana kalau kita keluar, yang keluar juga itu setelah pengajuan ke saya dari negeri mengajukan apakah keluar eh, SK jabatan fungsional dan PAK. Nah, itu saya kurang tahu apakah dia juga seperti ini dua atau hanya SK jabatan fungsional saja yang keluar. Tuh. Tapi ada kebutuhan ketika jabatan fungsional ini keluar, teman-teman yang khusus untuk yang perguruan tinggi swasta langsung segera untuk mengajukan invasing penyetaraan golongan. Nah, saat itu di 2022 keluar Desember, langsung saya mengajukan penyetaraan invasing penyetaraan golongan di L27 juga, eh, langsung keluar SK invasing yang menyatakan bahwa kita sebagai dosen yang dosen swasta dinyatakan uh, sama golongan dengan golongan PNS yang 13. Namanya itu invasing pangkat dosen. Bukan, ini invasing bagi yang bukan pegawai negeri sipil. Karena saat itu saya bukan pegawai negeri sipil, maka dibutuhkannya ya, disetarakan dalam pangkat penata muda tingkat golongan kelas. Gunanya untuk apa? Gunanya ketika kita mau pengajuan ke sertifikasi dosen, dilihat penyetaraan gajinya, gaji awalnya di mana. Gaji awalnya itu disesuaikan dengan inflasinya. Serahkan dalam penangkat golongan ruang 3B, gaji pokok 3B berapa sesuai dengan CMS, maka sertifikasi dosen yang dibayarkan juga sesuai dengan. Nah, teman-teman sekian itu yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya karena sekarang saya lagi pengajuan jabatan fungsional yang di perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan SK saya ini atau jabatan fungsional dari asisten ahli yang sudah saya dapatkan bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang saat ini saya sebagai home base. Karena kemarin juga kasusnya ada salah satu dosen, yaitu awalnya di dosen swasta, tapi dia sudah lektor, jabatan fungsional lektor. Ketika dia apa namanya menjadi PNS, maka jabatan fungsional lektor itu mundur, dia tetap kembali ke asisten ahli waktu itu.
Walaupun nanti saya berharap mudah-mudahan untuk masa pengabdiannya ini tahun 2023 pengabdian nasional itu mudah-mudahan bisa terhitung yang doanya. Nah, itulah tadi beberapa contoh kasus, dan ini saya juga tinggal menunggu pengajuan jabatan fungsional asisten ahli ataupun asisten ahli di perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan dapat diterima. Nah, tadi inilah dokumen-dokumennya dan masa peralihan itu. Terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman, yang poin pentingnya bahwa khususnya yang baru, eh, bahwa apapun kegiatan yang dilakukan, mulai itu pengajuan asisten ahli, sertifikasi dosen, dan lain-lain, harus didokumentasikan ataupun biar tidak tercecer. Karena takutnya saya tadi, jika kita masukkan, maka dokumen fisiknya dia hilang. Kenapa? Kita harus ada backup. Jadi yang penting. Dan lain sebagainya, itulah tadi eh, yang saya bisa sampaikan terkait dengan usulan kenaikan jabatan akademik dosen pertama itu dari tenaga pengajar ke asisten ahli, yaitu yang dibutuhkan yaitu 1 tahun atau 2 pengisian DKD, berarti 2 semester. Jadi dari tenaga pengajar ke asisten ahli. Baik, terima kasih banyak orang yang mau dimaafkan. Kalau ada teman-teman yang ingin diskusi, silakan bisa di kolom komentar atau bisa langsung ke WA ataupun bertanya terkait dengan jabatan pencarian terpilih. Silakan. Baik, terima kasih. Pokoknya mohon dimaafkan. Saya akhiri banyak, dan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan bagaimana untuk pengajuan sertifikasi dosen. Kami mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.